Pagi Salam Mas. bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali kita berjumpa di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa. Karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. Pagi hari ini kembali Bincang Perkasa menghadirkan ekonom. Ini satu kebanggaan untuk TV desa karena kita bisa menghadirkan ekonom-ekonom di acara Bintang Perkasa di TV desa, dan kita mencoba ingin mengangkat tentang topik yang uh, cukup menarik. Perbincangan akhir-akhir ini tentang adanya krisis global 2023 yang sepertinya cukup menakutkan, tetapi sebenarnya sejauh mana masyarakat desa ini harus ikut takut dan kemudian ngeri dengan krisis ini. Sudah hadir bersama kita ekonom dari Universitas Diponegoro, guru saya, dosen saya, Profesor Dr. Afik Sugianto. Selamat pagi, Prof. Pagi Mas Suryo. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Prof, ini resesi global ya, sepertinya mengerikan sekali. Sebenarnya masyarakat desa perlu sepanik apa sih, Prof? Dengan informasi-informasi tentang resesi, kemudian obrolan-obrolan itu kadang-kadang di grup-grup yang pemerhati desa dan seterusnya kadang-kadang bicara tentang bagaimana perang demikian mengganggu stok pangan, mengganggu minyak dan seterusnya. Mungkin Prof bisa memberikan gambaran harusnya kita menghadapi dengan cara seperti apa, khususnya untuk kerabat desa yang ada di kampung halaman. Silakan, Prof. Oke, makasih sekali Mas Suryo. Tentu pertama saya sangat senang ya diundang untuk bergabung di TV Desa ini. Nah, ini kan saya kembali ke desa lagi nih, itu. Saya pikir ini menarik Mas Suryo. Tapi kan saya juga orang desa. Jadi menurut saya kok nggak perlu panik lah gitu. Nggak perlu panik. Gitu, Prof. Kalau sepanik kan nggak perlu panik gitu. Karena saya kan juga masih sering sahabat desa itu. Jadi menurut saya kok nggak perlu panik. Tapi perlu tahu kemungkinan itu bukannya tidak ada sama sekali gitu. Karena toh pengalaman krisis 2 tahun kemarin kita juga kita tahu lah. Wong saya juga COVID kemarin juga riset di desa-desa kok 2 kali gitu. Jadi menurut saya kok perlu tahu tapi nggak perlu panik ya Mas. Oke, perlu tahu nggak perlu panik. Apa yang harus diketahui dan apa yang harus kemudian tidak perlu panik. Karena kan ada juga nih Prof, dengan sosial media yang sedemikian luar Iya. biasa hari ini, kadang-kadang membuat masyarakat itu jadi terpengaruh nih. Kemudian, "Oh, ini bahaya nih, sebentar lagi minyak akan langka, terus borong." Akhirnya karena perilaku-perilaku yang tidak dalam kesadaran pemahaman yang benar, akhirnya justru itu yang membuat kekacauan. Kira-kira gimana nih, Bang? Iya, itu yang tadi saya bilang perlu tahu sehingga tidak perlu panik. Kalau tidak tahu bisa panik loh. Itu persoalannya kan karena kalau tidak tahu bisa panik kan gitu. Maka perlu tahu eh, bahwa kemungkinan itu ada. Nah, dengan begitu kalau kita sudah mengetahui kemungkinan-kemungkinan itu ada, tentu kita punya pengalaman bagaimana mengantisipasi kemungkinan situasi itu terjadi. Itu saya pikir kenapa tadi saya perlu mengatakan perlu tahu dan kemungkinan itu terjadi. Nah, tentu pertanyaan beliaunya apa yang mesti kita ketahui? Ini tentu kita bicara fakta, kita bicara data bahwa ancaman itu terjadi itu atau kemungkinan terjadi itu ada itu fakta. Karena melihat pengalaman hari ini apa ya, kalau kita lihat indikator-indikator makroekonomik khususnya berkaitan dengan komoditas besar dan itu berdampak itu faktanya memang terjadi. Misalnya sekarang inflasi kita kan cukup tinggi ya, dan itu tidak biasa terjadi dalam beberapa tahun terakhir gitu ya. Dan inflasi yang cukup tinggi ini terjadi di banyak negara lain. Nah, dan indikasinya sebetulnya mempunyai penyebabnya sama kan gitu. Dan di dalam textbook
yang sesederhana sekalipun, Mas Suryo, kita tahu semua bahwa inflasi itu ada indikator penyakit, indikator ancaman kan gitu itu. Nah, karena itu kita perlu tahu apa penyebabnya, kemudian bagaimana merespon. Fakta-fakta yang ada juga menunjukkan bahwa inflasi sekarang ini yang terjadi di hampir semua negara di dunia itu dipicu oleh oleh dua hal, perilaku dari dua hal, komoditi. Nah, yang sumbernya atau penyebabnya adalah karena satu, tentu sisa-sisa dampak COVID yang sesungguhnya belum terlalu pulih, dan yang kemudian pada situasi yang kita sedang mau pulih itu terjadi krisis di Rusia, yang kalau kita lihat datanya memang yang terdampak langsung dari kejadian ini ada negara-negara yang tergantung kepada aktivitas perekonomian di dua negara tadi, yakni satu ekspor energi dan yang kedua ekspor makanan, yang pada dasarnya keduanya juga bisa saling terkait. Bahkan saya juga pernah menulis itu bahwa saya melihat bahwa perang yang terjadi sekarang ini proksi dari perang masa depan, dalam pengertian bukan kecanggihan teknologi perangnya, tapi bahwa antara energi dan pangan itu dua komoditi yang sangat strategis sekarang dan yang akan datang, yang selalu akan bisa menjadi pemicu. Jadi dua hal ini yang perlu kita ketahui. Nah, bagaimana dampaknya kepada masyarakat desa? Nah, tentu konteks berikutnya adalah kalau kita bawa dalam konteks Indonesia, konteks masyarakat kita di pedesaan, nah tentu dua hal ini menjadi sangat penting yang perlu kita antisipasi andaikan situasi itu benar-benar terjadi itu. Itu yang sebagai latar belakang. Tapi pengalaman dari krisis sekarang maupun juga ketika kita mengalami krisis ekonomi, walaupun sifatnya regional tahun 98 juga 2008, fakta menunjukkan juga bahwa walaupun itu terpengaruh, ekonomi desa itu masih survive kok, Mas. Jadi ini tentu ada fakta-fakta yang sebetulnya dampak itu kemungkinan terjadi, tetapi justru itulah yang mau kita perhatikan, karena kita bagaimana mengantisipasi itu dan bagaimana kalau itu terjadi, apa yang mesti kita lakukan. Makanya saya pikir latar belakang ini menjadi penting. Hanya mungkin saya nggak punya pengalaman cukup baik menjelaskan bagaimana cara menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang relatif mudah kepada masyarakat desa. Nah, tentu lewat para penyuluh pertanian, para penyuluh UMK, namanya apa ya sekarang, namanya itu lupa saya itu, perlu dikemas dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana, lebih mudah dimengerti, dan dijelaskan semuanya harus berdasarkan data dan fakta yang ada. Mungkin itu, Mas, sedikit latar belakang dari penjelasan tadi gitu. Berarti gambarannya ini, Prof. Gambarannya bahwa kalau kita bicara krisis global, sebenarnya sumber penyebabnya adalah di urusan energi dan pangan, kira-kira seperti itu. Artinya bahwa ketika kemudian desa, selama kemudian cukup dengan ketahanan pangan untuk masyarakatnya dan kecukupan energi untuk masyarakatnya, sebenarnya tidak ada isu yang cukup mengganggu untuk kemudian sampai dampaknya sampai di tingkat desa. Kira-kira seperti itu ya, Prof. Ya, paling cara pikir itu ketahanan pangan, paling ungkapan kali mudah. Tetapi tentu ketahanan pangan itu sendiri harus kita pahami dalam konteks yang mungkin ya situasinya berbeda dengan ketika kita bicara ketahanan pangan era-era tahun sebelum 2000 ya, bahkan sampai sekarang, karena kalau kita bicara tentang ketahanan pangan itu tentu kita dalam tanda petik sekarang ini terjebak dalam situasi politik pangan yang walaupun di masa lalu itu Indonesia mendapat penghargaan swasembada pangan, namun sebetulnya itu ada kerentanan lain karena politik pangan kita itu
di masa lalu adalah politik beras kan gitu. Itu satu. Yang kedua tentu pengetahuan bagaimana mengembangkan ini energi-energi yang tidak semuanya berbasis pada energi fosil misalnya. Jadi saya Hmm. tidak punya pengetahuan teknis tentang energi, tapi saya pikir banyak contoh tentang hal itu. Tapi kalau kita lihat porsinya, porsi antara energi dan pangan itu kan porsi pengeluaran itu masih hari ini masih relatif porsi pengeluaran pangan itu masih relatif besar, terutama kalau di desa-desa, Mas. Oke. Artinya ketika kita bicara dua isu besar, energi dan pangan, maka yang kemudian menjadi catatan ketika kemudian akan punya dampak sampai di tingkat desa, itu ketika ada ketergantungan energi dan ketergantungan pangan dari pihak luar desa. Kira-kira Betul, seperti itu ya, Prof. Ya. betul, Apa betul. nih, kalau kata kita bicara tentang pangan, ketika kemudian pupuknya harus membeli dari luar, tidak membuat sendiri, dan kemudian harganya itu ditentukan terpengaruh terhadap kondisi ekonomi global, pasti ini punya dampak. Ketika energi, taruh kata listrik, ternyata juga teman-teman di desa belum mengembangkan kemandirian listrik tenaga surya mungkin atau mini hidro dan seterusnya, maka ketika ada kebijakan kenaikan harga listrik, itu akan berpengaruh sampai di tingkat desa. Kira-kira gambarannya seperti itu, Prof. Kilasannya mungkin ya. Tidak hanya itu, Mas. Menurut saya memang tidak. Itu iya, Ya. betul berkaitan dengan sarana produksi pangan, tetapi juga cara pandang terhadap kita terhadap pangan itu. Yang saya Oh, maksud dengan politik pangan tadi adalah sebetulnya ketika kita memahami politik pangan itu seolah-olah atau bahkan memang betul identik dengan politik beras, maka semua orang bergantung pada beras. iya. Ketika mengalami gagal panen padi, nah itu kehancuran sistem pangan atau sistem pangan menjadi sangat rentan. Maka Hmm. kemudian sistem pangan itu yang ini memang jangka panjang, tapi menurut saya mempunyai fondasi selain teknis juga fondasi kultural dan sosial yang cukup kuat, misalnya dengan diversifikasi pangan ya, ketergantungan pangan dengan politik pangan yang kita pahami harus mempunyai basis-basis lokal dan basis-basis kultural bisa dikembangkan. Misalnya kalau dulu waktu saya di Jogja ya, itu yang namanya Gunung Kidul itu kan dianggap miskin karena bergantung pada gaplek misalnya atau ketela yang dikeringkan. Nah, sekarang cari cibul aja susah. Poin yang mau saya katakan adalah bahwa dengan mengembangkan pangan-pangan lokal, maka sebetulnya basis sistem pangan kita itu akan menjadi lebih kuat, dan tentu ini akan menjadi pilar mendukung dari sistem ketahanan pangan kita gitu. Baru kemudian memang ketika kita bicara ketahanan pangan juga itu berkaitan dengan tadi kaitannya dengan hulunya, dengan pupuknya dan seterusnya. Nah, sehingga cara pandang terhadap pangan ini harus berubah. Nah, tapi saya boleh sayangkan begini, Mas. Nanti kalau saya nggak tahu apakah ini bisa kita atau tidak, ya ini apa? Bahwa dengan kekuatan sistem pangan itu, maka di Undang-Undang Pangan tahun 2011 nomornya saya lupa itu sudah tertulis sih sesungguhnya sistem pangan tadi itu yang utama bersumber dari domestik. Sayangnya tentu ini menjadi sangat penting ya. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 itu, yang namanya sumber pangan itu termasuk impor. Padahal di Undang-Undang Pangan tahun 2012, jelas secara eksplisit yang namanya sumber pangan itu adalah domestik. Hanya jika sumber pangan domestik itu tidak mampu mendukung ketahanan pangan, kita impor. Nah, ini saya pikir ini sesuatu yang penting sekali Ya. untuk kalau bahasa saya mengoreksi cara pandang kita terhadap sistem pangan yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu justru menempatkan impor sejajar dengan sumber pangan domestik itu. Nah, ini artinya kan apa? Artinya katakanlah politik pangan kita memandangnya diversifikasi, tapi pada saat yang sama diversifikasi dimanai juga
sebagai impor gitu. Nah ini kan tentu harus sistem sistem tata regulasi kita yang juga harus kita perhatikan dan kita benahi. Bagi saya itu sesuatu yang tidak tepat dalam melihat sistem pangan dengan melihat cara konteks resources berpikir, yang cukup ada di Indonesia. Makasih. artinya cara berpikir yang kemudian perlu dibenahi itu bukan hanya masyarakatnya, tapi pembuat kebijakan ini kayaknya sepertinya juga perlu di restart cara pikirnya mungkin ya Prof ya. Artinya gini, saya ingat betul waktu mungkin di era tahun 80-an dulu pertama kali kan bicaranya tentang ketahanan pangan, swasembada pangan. Artinya yang digulirkan swasembada pangan tapi bergeser menjadi swasembada beras kan gitu. Artinya bahwa politik pangannya dari kita bicara pangan secara umum, kemudian beras menjadi indikator. Indikator orang susah itu kalau nggak bisa makan beras kan kira-kira seperti itu. Padahal kalau kita bicara pangan, mestinya sumber pangannya nggak cuma beras kan kira-kira gitu Prof. Kemudian hari ini sepertinya kalau yang Prof tadi sampaikan, terulang lagi nih, bicara tentang bagaimana sumber pangan itu berbasis lokal, tapi sisi kebijakan yang lain juga ruang tentang sumber pangan impor dan seterusnya. Kira-kira apakah ada kesamaan tentang pergeseran cara berpikir dan pembuat kebijakan yang mungkin tidak simetris atau tidak paralel dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada atau bagaimana itu, Bro? Tapi yang menarik bahwa kesadaran seperti ini kan harus kita bangun. Kira-kira seperti itu, Bro. Ya, yang pertama dulu tentang tadi, ketika politik pangan kita sama dengan politik beras, maka konsekuensinya adalah harga beras harus dikendalikan. Maka petani padi itu tidak boleh dengan harga tinggi jadinya kan, dalam tanda petik. Kalau tinggi karena harus ada perlindungan dengan harga dasar, maka harga atap sehingga harga tidak tinggi. Dan ini menjadi tidak menarik bagi petani beras, petani padi untuk berproduksi. Itu satu. Itu yang dia. Nah, tapi kalau diversifikasi pangan di mana bukannya beras, tidak apa-apa beras tinggi, tapi kan ada ketela yang kemudian diolah, kemudian sagu dan seterusnya. Saya pikir ini pertama dalam pengertian teknis perencanaan ekonomi. Nah, yang kedua, teknik perencanaan ekonomi itu harus didukung oleh fundamental regulasi yang kokoh kan gitu, yang kokoh. Nah, undang-undang tadi bukan hanya pada level kebijakan, itu level fundamental ketika impor diposisikan sebagai sumber pangan yang lain selain sumber pangan domestik. Artinya apa? Ini ada risiko lebih jauh terhadap kebijakan nanti. Ya ini apa? Entah di dalam negeri itu nanti sumber pangannya terganggu atau tidak terganggu, bahkan aman-aman saja, impor tetap dibuka, bahkan itu kuota. Nah ini kan bisa menjadi politik pangan yang bisa mengacau rencana besar di dalam mengembangkan kesejahteraan para produsen pangan dan bukan hanya petani beras. Jadi regulasinya bukan hanya pada level kebijakan, tapi regulasinya juga harus dibenahi. Dan saya betul-betul sangat heran kenapa cara pandang ini melatar belakangi undang-undang yang sangat fundamental tadi gitu. Justru ini yang menurut saya bersama-sama kita perjuangkan cara pandang ini. Ini tentang cara pandang yang sangat mendasar. Moga-moga ini memang bukan pasal yang maaf ya dalam tanda petik colongan kan gitu ya. Jangan disisipkan gitu. Nah, ini yang Titipan dari para saudagar bahwa fondasinya harus kuat secara regulasi itu. Oke, luar biasa. Kita kemudian awalnya sebenarnya saya ingin mendapatkan gambaran sejauh mana masyarakat desa perlu panik atau nggak panik dengan isu-isu tentang krisis 2023. Tetapi yang menjadi menarik kemudian ketika Prof tadi menyampaikan, justru kita juga perlu mencermati ini tentang satu politik pangan yang sedang ada di Republik ini harusnya seperti apa. Karena saya melihatnya juga bahwa pada akhirnya menjadi tanpa disadari
juga sudah mulai bergeser kebiasaan konsumsi atau pangan itu dari yang tadinya pangan lokal menjadi pangan yang sebenarnya tidak produk lokal, kan kira-kira seperti itu. Artinya makan mie umpamanya ini menjadi satu seperti jadi makanan pokok, sementara mie sendiri yang dikonsumsi bukan dari mie beras atau dari singkong, tetapi dari gandum. Yang jelas kita tidak punya produksi gandum yang memadai dan itu pasti impor, kira-kira seperti itu. Yang kemudian menarik memang yang tadi Prof sampaikan tentang cara pandang, dan ini kan juga bicara tentang gaya hidup ya Prof ya, tentang bagaimana mengajarkan gaya hidup kepada masyarakat yang tanpa disadari, taruh kata nih, ada teman-teman juga nih yang punya aktivitas kopi umpamanya, merasa bahwa lebih bergengsi ketika minum kopi dari tempat-tempat atau dengan brand-brand yang internasional, yang sebenarnya kita juga punya produk-produk kopi lokal yang itu juga perlu dikuatkan dan seterusnya. Beberapa pemerintah daerah membuat gerakan bahwa minum kopi lokal tiap hari apa dan seterusnya, mungkin itu bagian dari membangkitkan kesadaran. Kemudian ada juga gerakan tentang bagaimana bangga beli produk Indonesia dan seterusnya. Tetapi bahwa itu apakah memang efektif, kemudian gerakan pangan non beras apakah itu efektif dan seterusnya, ini sepertinya menjadi tanda tanya ketika kemudian kita bicara global hari ini, digital hari ini, yang kemudian menanamkan kepada masyarakat satu kebanggaan ketika tidak mengkonsumsi produk lokal dan seterusnya. Oke, Prof, ketika tadi kita bicara tentang bagaimana kesiapan desa, saya mendapatkan informasi Profesor juga melakukan banyak kegiatan terkait dengan teman-teman di desa, bahkan juga mungkin bisa kita melihat bagaimana desa mendapatkan dana desa dan seterusnya. Kemudian yang menjadi harapan sebenarnya kan ketika ada dana desa itu menjadi penguatan desa, infrastrukturnya mungkin, kemudian bagaimana potensi ekonominya dan seterusnya. Prof, boleh diberikan pandangan atau temuan-temuan di lapangan. Sebenarnya bagaimana efektifnya kebijakan atau perundang-undangan desa yang mengamanatkan adanya dana desa dan itu untuk penguatan ekonomi masyarakat itu hari ini berjalan seperti apa? Apakah termasuk juga ini yang kemudian membuat desa lebih tangguh ketika menghadapi COVID kemarin atau menghadapi krisis dan seterusnya? Silakan, Prof. Ya, makasih. Jadi memang tadi saya sampaikan perspektif global juga perspektif makro pada level regulasi dan kebijakan, ada persoalan yang serius pada level kebijakan. Nah, kemudian kita masuk kepada level mikro aktivitas masyarakat, dan ini menurut saya menjadi sangat penting. Jadi artinya ada aras makro yang perlu diperbaiki, pada mikro bagaimana mengubah. Mas Surya, saya kok punya keyakinan ya, masyarakat itu bisa berkontribusi melakukan perubahan itu dengan pada level yang tadi, pada level masyarakat desa gitu. Bahkan bukan hanya desanya, tapi individu itu dengan gerakan-gerakan konkret tentang pemahaman kita tentang daya tahan pangan tadi, ketahanan pangan tadi, yakni dengan diversifikasi pangan. Dan itu bisa dimulai dari rumah kok. Dimulai dari rumah tangga. Kalau saya sering mengatakan begini dalam beberapa tulisan saya, kita bisa melakukan revolusi pemikiran tentang diversifikasi pangan ini dari meja makan gitu, dari dapur dan meja makan kan gitu. Ini kan sangat mikro. Yakni apa? Pola-pola makan tadi saya tentu tidak akan menyebut pada produk ya, seperti kesukaan terhadap mie jauh lebih besar daripada kesukaan terhadap, kalau di Jawa itu ada makar ganyong, kemudian tiwul. Nah, itu bisa dimulai dari meja makan gitu. Bahkan dari meja makan pula kita bisa merawat lingkungan yang berkaitan dengan pangan ini gitu. Bukan hanya diversifikasi pangan, tapi juga bagaimana sumber-sumber pangan ini bisa awet. Bumi ini bisa kita pelihara lewat makan. Yakni apa?
kebudayaan, saya menggunakan istilah kebudayaan yang dimulai dari kebiasaan makan harus habis, ngambil secukupnya harus habis. Ini kan apa ya, ajaran-ajaran yang sebetulnya oleh orang tua kita sudah dilakukan. Ya makan secukupnya harus habis, kalau masih kurang nambah, tapi jangan sampai dibuang. Nah, ini revolusi kebudayaan yang bisa menjadi gerakan dari dapur dan meja makan, yang kemudian bisa kita ajarkan lewat anak-anak di TK, lewat ibu PKK, lewat Muslimat NU, dan masih ada lembaga-lembaga sosial lain yang menjadi sebuah gerakan kebudayaan mengubah pola pikir makan. Tentu harus dijelaskan dengan data-data yang cukup, pengetahuan yang cukup, dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, tentang tadi pangan, kopi tadi, lihat di tempat Mas Surya itu ada kopi di belakangnya tadi ya. Saya punya pengalaman dampingan juga. Oh, luar biasa, waktu dalam satu kesempatan seminar tentang kopi, saya bilang begini, ada kopi yang enak yang menurut saya, maaf nih, saya bilang gitu. Saya sebut merek tertentu yang sangat terkenal mendunia, ya, supaya saya tidak, yang lebih enak dari itu gitu. Tadi saya juga tadi malam ya, saya masih minum. Ini kopi ini jauh lebih enak, buatan desa loh ya, dikemas dengan cara yang lebih catching, fashionable lah kalau gitu. Nah, jauh lebih enak kopi-kopi itu, kopi jauh lebih. Nah, pangan-pangan yang lain. Jadi itu yang kedua. Jadi dimulai dari kita, dari rumah tangga, dan ekonomi desa bagaimana tumbuh. Saya cukup punya pengalaman, baik itu semasa krisis, pada masa pandemi yang mengalami krisis itu, kekuatan ekonomi desa itu luar biasa sesungguhnya. Jadi keterkaitan antara satu desa dengan yang lain itu sangat kuat dengan sumber daya. Nah, persoalannya memang kemudian tampaknya memang perlu perhatian kita yang sangat serius ya terhadap pengembangan ekonomi desa ini, dan ini berkaitan dengan juga pengetahuan, termasuk juga tadi undang-undang desa. Nah, saya kok melihat praktek-praktek di desa sekarang, para pemimpin desa, aparat desa, tentu juga masyarakatnya, mulai mempunyai cara pandang yang lebih terbuka bagaimana menggunakan anggaran desa tadi, dengan banyak melibatkan partisipasi publik di desa. Nah, inilah yang saya pikir perlu pendampingan kita, dengan tentu cara pandang kita adalah masyarakat desa itu pinter-pinter loh. Hanya mungkin perlu teman untuk berdiskusi dan seterusnya yang perlu diperlukan, dan pemerintah bisa mengambil peran itu sebagai partner ya dari pemerintahan desa. Itu ada banyak yang bisa kita lakukan, termasuk juga ini pendampingan usaha mikro ya. Beberapa pengalaman saya menunjukkan, oh ternyata keren loh masyarakat desa itu, gotong royongnya juga keren, kemudian bagaimana membangun ekonomi lokal berbasis kekuatan lokal itu ada. Hanya mungkin memang dalam bayangan saya begini kok, kita tidak harus artinya tentu ya melihat pasar luar negeri saja, tapi pasar-pasar lokal itu juga potensial dan bisa menghidupkan ekonomi di level lokal. Jadi linkage ya, keterkaitan antar satu desa dengan yang lain itu sangat kuat dan bisa dikembangkan. Itu kalau kita lihat seperti itu. Oke, luar biasa ini. Ini mengingatkan saya waktu kecil tentang bagaimana revolusi meja makan yang disampaikan oleh profesor tadi, tentang bagaimana makan nggak boleh sisa. Jadi dulu saya masih ingat betul bagaimana almarhum Presiden Soeharto sempat menyampaikan di salah satu acara. Saya masih teringat sampai sekarang tentang bagaimana ketika panen kemudian ada berapa butir padi yang kemudian tidak terangkut. Nah, itu kemudian kalau sekian ribu hektar, maka ada butir padi yang terbuang percuma sekian. Ketika kamu makan menyisakan 2 sendok saja beras, maka sebenarnya orang Ethiopia itu bisa makan dari sisa-sisa yang kamu tidak makan. Ini saya masih teriak-iak itu bahwa almarhum Pak Harto dulu sempat mengingatkan hal-hal yang
Yang menurut saya Baik. ini kayaknya kecil, dihitung 2 sendok, tapi begitu waktu itu disampaikan sekian puluh juta, sekian ratus juta orang Indonesia, kalau masing-masing menyisakan sekian sendok kali tiga hari, kemudian 3 kali sehari, maka ada berapa ratus ton yang kemudian bisa dimanfaatkan dan seterusnya. Oke, Prof, ini kayaknya nanti kita akan berlanjut di sesi kedua. Revolusi Oke. meja makan ini menjadi menarik karena bagian yang kebetulan jadi satu kebiasaan dulu almarhum bapak saya adalah sarapan atau makan malam itu harus bareng-bareng, karena di situ berbagi cerita Ya. anak-anaknya kepada orang tuanya, dan di situ Ya. ada obrolan-obrolan yang menarik. Ini menjadi bagian yang menarik yang mungkin kita bisa diskusikan. Kenapa desa jangan kemana-mana, ini ada ekonom dari Undip yang menyempatkan hadir di forum kita ini. Silakan, kita akan berikan ruang kepada kerabat desa untuk bisa reset, memberikan pertanyaan, pandangan, dan pendapat. Dan satu hal yang luar biasa yang saya tangkap dari Prof. Epik tadi, bahwa kepercayaan terhadap masyarakat desa. Orang desa itu pinter-pinter, orang desa itu luar biasa, dan seterusnya. Ini bagian yang membanggakan, dan forum-forum di TV Desa adalah bagian yang kemudian kita ingin memberikan tambahan wawasan kepada teman-teman di desa, kerabat desa yang ingin selalu menjadi lebih maju, karena memang orang-orang desa adalah orang-orang yang hebat. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Perkasa. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Perkasa, berbincang perkara desa, karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. Revolusi meja makan ini kayaknya bisa menjadi sesuatu yang asik ini, Prof. Kita bisa mengagendakan program makan siang bersama gitu kan, jadi obrolan makan siang, berbincang tentang desa dan seterusnya. Oke, Mas Wahyu sudah resign. Silakan open mic, Mas Wahyu, silakan. Selamat pagi Mas Suryo, selamat pagi Prof. Saya murid Prof. Sugianto juga dulu. Terima kasih, selamat ketemu lewat Mas Suryo nih. Kalau Ya, Mas Suryo udah tahun 80-an ketemunya ini. Sehat Semoga, selalu, Mas. Prof. Alhamdulillah, Anji. Ya, juga salam buat kerabat desa di seluruh Nusantara, di seluruh pojok desa gitu ya. Saya tidak akan mengomentari lebih jauh apa yang sudah disampaikan Prof. Sugianto dan Mas Suryo, tapi saya hanya akan sedikit berbagi pengalaman gitu ya. Karena begini Prof, kebetulan saya ya beruntung gitu ya, pernah juga menyaksikan secara langsung bagaimana dampak sebuah resesi dunia di medio tahun 2012-2013-an lah, itu di Eropa sendiri gitu ya. Jadi memang menurut saya yang terdampak adalah ya mereka-mereka yang tidak punya ketahanan secara resources maupun secara pasar itu sendiri gitu. Jadi kekuatan orang Indonesia, terutama masyarakat Indonesia ini adalah kita punya resources yang begitu banyak dan punya pasar yang paling besar di dunia. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang perekonomian, itu akan selalu ada demand dan supply gitu ya. Kita punya dua-duanya, demand dan supply, dan itu yang harus kita sadarin betul gitu ya, masyarakat desa, bahwa kita semua punya kok. Kita semua bisa jualan apapun, kita bisa beli apapun dari kita sendiri gitu, dari kita untuk kita sendiri, tanpa harus menggantungkan sumber-sumber yang berasal dari luar negeri atau dari luar Indonesia. Itu kuncinya. Nah, dulu kan ada ya Prof ya, lagunya Gus Plus ya, batu dan tanaman pun, batu dan tongkat kayu bisa menjadi makanan, bisa menjadi apa yang bisa kita Nusantara 4 itu Mas. Jadi apapun yang kita taruh bisa menjadi bahan makanan. Itu sumber kekuatan kita. Jangan bayangkan Indonesia itu seperti Eropa, jangan bayangkan Indonesia itu seperti Afrika. Jadi kita sudah punya semuanya. Jangan khawatir dengan apapun yang terjadi di dunia saat ini. Kalau kita percaya bahwa kita punya
kekuatan itu. Yang kedua adalah tentang saya pengen menyoroti tentang tadi Profesor Sugianto tentang komunikasi terhadap teman-teman kita di pedesaan terutama. Sekarang ini kan zamannya digital gitu ya. Jadi ini juga berdasarkan pengalaman, Prof. Kalau dulu orang selalu bilang palu gada, apa yang lu perlukan, gua ada, gitu kan. Nah, kalau sekarang kecenderungannya adalah malu gada. Malu gada itu saya bilang masalah lu, gua ada, gitu. Jadi apapun yang menjadi masalah orang itu akan dijadikan cuan atau dijadikan uang. Itulah yang menurut saya beberapa influencer, bukan beberapa, maka banyak influencer yang mengatakan bahwa resesi ini seolah-olah menjadi alat untuk menakut-nakutin teman-teman atau orang-orang yang pengikutnya itu, menjadi sesuatu yang kemudian harus mengikuti apa katanya. Ini yang menurut saya komunikasi yang benar tadi, kata Prof, bagaimana kita bisa masuk ke teman-teman desa ini di era globalisasi informasi yang tidak ada batas lagi orang mau bilang apa supaya orang desa itu bisa masuk gitu. Nah, ini kalau tidak kita filter melalui ya teman-teman pendamping desa dan teman-teman di TV desa ini luar biasa yang bisa kemudian menyaring, kemudian memberikan informasi yang tepat sebenarnya apa yang terjadi dengan masalah yang sekarang ada di dunia ini. Ini menurut saya kuncinya. Jadi satu adalah kita sudah kuat, yang kedua adalah bagaimana mengkomunikasikannya ke mereka. Sekian dari saya. Terima kasih Prof. Sugianto dan Mas Suryo. Makasih. Ini menarik ini, Prof. Salah satu buku yang pernah saya baca waktu itu bukunya Pak Prabowo, Kembalikan Indonesiaku. Itu di situ disebutkan seperti yang disampaikan Prof. Sugianto tadi tentang bagaimana perdagangan antar pulau di Indonesia ini kalau kemudian dicatat itu sebenarnya Indonesia tidak akan pernah tergantung dari negara manapun. Ibarat kata, karena pulau ini punya ini, pulau ini punya ini, sehingga transaksi antar pulau itu sebenarnya sudah cukup untuk Indonesia ini bahkan dalam tanda petik dikucilkan dari pergaulan dunia pun kita masih survive karena kita punya sumber daya yang luar biasa seperti yang disampaikan Mas Wahyu tadi. Prof, mungkin sebelum ke Mas Panuji ini dari Sukoharjo, Prof, membangun kesadaran bahwa ini potensi yang harus digarap, tidak kemudian membuat kita terlena menjadi pemalas karena merasa semuanya sudah tersedia. Ini bagian lain yang mungkin perlu mendapatkan perhatian ini, karena kadang-kadang maksudnya ingin menceritakan bahwa kita ini kaya raya. Tapi yang terjadi malah justru secara tidak sadar kita sedang mengajarkan untuk jadi malas. Nggak usah kerja juga kita nggak mungkin mati kelaparan karena namanya kegotong royongan keluarga, kita ke rumah siapa pasti dikasih makan. Umpamanya seperti itu. Dan seterusnya. Gimana ini Prof melihat fenomena-fenomena yang ada, dan kayaknya Prof Sugianto juga mulai tadi sempat menyampaikan tentang budaya dan seterusnya. Ini ada budaya-budaya yang memang harus dihidupkan kembali dan ada budaya-budaya yang harus mungkin kita tidak lagi ceritakan ke anak cucu kita, kan kira-kira seperti itu, Prof. Silakan, Prof. Ya, makasih Mas Suryo. Jadi menyambung yang Mas Wahyu tadi sudah sampaikan ya. Jadi tentu teknologi informasi sesuatu keniscayaan gitu. Tetapi menurut saya kita juga punya kekayaan yang penting, yakni interaksi antar manusia yang tetap masih diperlukan kan gitu. Dan bangunan-bangunan seperti ini menjadi kekuatan yang mungkin sekarang kita kenal sebagai modal sosial sekaligus modal budaya untuk mengembangkan ekonomi gitu. Poin saya yang saya mau katakan pertama adalah bahwa kita punya kekuatan untuk bisa melakukan konsolidasi kekuatan, baik itu resources ekonomi maupun resources sosial dan budaya, untuk membangun ekonomi secara spesifik untuk ekonomi desa itu. Nah,
Pengalaman saya masih mungkin bisa berbagi karena pasti teman-teman yang lain yang ikut di dalam forum ini tentu juga punya pengalaman. Dalam 2 tahun kita mengalami pandemi itu, pengalaman saya di Jawa Tengah, kebetulan saya juga sempat menjadi pendamping, ada ibu-ibu nelayan, istri nelayan, kemudian petani gula, semut, ada juga pelaku ekonomi manufaktur seperti batik dan sebagainya. Jadi sebetulnya poin penting ada edukasi yang terlibat langsung, di dalam mereka. Kita bisa melakukan konsolidasi kekuatan ekonomi lokal. Yang saya maksud lokal bukan hanya antar desa, tapi juga antar pulau. Nah, kita yang mungkin mempunyai pengetahuan, yang kebetulan berkesempatan punya pengetahuan lebih banyak, tentu harus juga meyakinkan secara bersama-sama pada teman-teman kita di desa, dengan tentu membangun jaringan kita juga untuk ini melakukan penyadaran kembali bahwa kita punya kekuatan kok, selain kekuatan resources alam, resources budaya, sekaligus sosial, juga network. Nah, ini yang menurut saya penting, dan saya melihat ini, saya justru kaget juga ada TV di Mas Suryo ini ya. Saya pikir menjadi kekuatan lain untuk membangun jejaring antar kita, berbagi, bukan hanya berbagi, tapi berkolaborasi antar kekuatan kita gitu. Nah, dengan begitu masyarakat akan semakin mampu. Nah, saya percaya teori yang dalam tanda petik teori, kekuatan rakyat itu akan bisa dalam tanda petik membangun kekuatan menjadi kekuatan yang legal, sehingga interaksi ekonomi yang seperti Mas Wahyu tadi sampaikan, antar kabupaten, antar pulau bisa terbangun dengan memahami peta kekuatan tadi gitu ya. Misalnya sapi NTT, Jawa Tengah sekarang defisit sapi kalau menurut sensus pertanian tahun 5 tahun yang lalu, defisit. Nah, artinya sebenarnya kekuatan kolaborasi antar wilayah, antar desa, antar pulau tadi itu bisa dibangun. Dan kesadaran kembali ini menurut saya menjadi sangat penting. Maka interaksi antar kelompok masyarakat menjadi sangat penting, dan kita masih punya kekuatan untuk itu. Mas Suryo, saya punya pengalaman ya. Pengalaman ini kalau di Jawa Tengah itu di Kabupaten Banjarnegara, saya ketemu dengan teman-teman yang mengusahakan yang namanya produksi gula semut gitu ya, yang anggotanya itu hampir 800-an lah yang masuk koperasi gitu. Dan pada mulanya ketika koperasi itu dirintis atau dikelola dengan lebih baik, itu para tengkulak yang ada nggak percaya, bahkan dinas koperasi yang ada pun tidak percaya. Tetapi hari ini bisa kita search itu di internet, bahwa tengkulak pun akhirnya ikut menjadi anggota koperasi gitu. Nah, yang mau saya katakan adalah kekuatan lokal. Salah satu yang sangat penting, yakni kolaborasi tadi terbentuk karena apa? Ternyata ada local leader yang berpotensi, dan itu orang-orang muda. Tentu ada kelemahan atau kekurangan yang perlu diperbaiki, misalnya cara manajemen pengelolaan dan teknologi informasi. Nah, di sini sebetulnya saya mengatakan kekuatan real ekonomi kita itu sangat besar di level desa. Nah, model kolaboratif seperti ini sekaligus mendidik cara berpikir kita bahwa keuntungan itu harus tidak dinikmati sendiri loh. Ada berbagi keuntungan loh dalam usaha ini. Karena apa? Setiap elemen di dalam satu lini bisnis termasuk ini itu harus mendapat manfaat. Dan manfaat itulah yang mestinya dirasakan bersama-sama sehingga orang mau dan mampu berkolaborasi itu. Dan menurut saya ini bisa kok kita lakukan. Saya mendampingi mereka bisa, tetapi memang diperlukan energi, dan energi yang luar biasa ya. Dan tentu disinilah sebenarnya kalau dalam konteks ilmu pengetahuan di akademik, yakni pendekatan multidisiplin itu menjadi sangat penting. Dan itu hanya bisa dipraktekkan kok, menurut saya bisa dipraktekkan, dan dari praktek itu kita bisa berbagi lewat forum-forum seperti ini. Gitu Mas Suryo.
Oke, terima kasih, luar biasa. Ini menjadi satu tantangan menarik ini, Prof. Karena di Kementerian Desa ini ada teman-teman tenaga pendamping profesional, tenaga pendamping desa yang secara wadahnya itu memungkinkan untuk kemudian diinjek informasi, diinjek keterampilan, soft skill dan seterusnya sehingga kemudian mampu membangun jejaring yang desa yang seperti disampaikan Prof tadi. Mas Panudi ini salah satu pendamping profesional kita yang selalu mengikuti pagi kita karena obrolan kita Prof ini kalau Profesor Ya, tadi menyampaikan politik meja makan atau budaya revolusi meja makan ini di TV Desa ini revolusinya revolusi pagi jadi pagi-pagi kita jam 6 jadi revolusi pagi kayak hari ya. kemarin dulu kok pagi banget. Nah kita sudah berjalan hampir 2 tahun setiap Woi, pagi kita ada bincang-bincang seperti ini. Silakan Mas Panudi. Ya, terima kasih Pak Dewoso dan selamat pagi Profesor Sugianto. makasih Mas Ya, Panudi dari Sukoharjo. ya kawan-kawan se-Nusantara. Ya, tadi kaitannya dengan revolusi kebiasaan dari meja makan. Saya kira kami sependapat, mungkin juga sama lah. Ketika kami kecil itu tidak harus beras, kadang panen jagung ya makannya sarapannya ataunya jagung, kadang panen singkong ya singkong bahkan tiwul. Saya kira itu sepakat kami. Mungkin yang diperlukan adalah bagaimana revolusi dalam arti anak-anak sekarang ini kan untuk membiasakan makanan-makanan yang tadi diberi kasih makan yang non beras tadi. Nah ini yang perlu gerakan menurut saya, biar katalah seperti kita kecil sebenarnya nikmat juga katalah ganyong, garut, uwi, bili itu kan sebenarnya luar biasa kan. Itu yang perlu katalah kebiasaan ya semuanya sekarang biar katalah ketika kita pertemuan snacknya kok rotinya apalagi dari gandum, snacknya ya kacang brol, pohung atau katalah ente atau uwi itu yang saya kira mulai dari situ. Kemudian juga yang perlu adalah ini Pak, bagaimana cara mengolahnya ini yang juga perlu nanti ini mumpung Profesor Sugianto juga ini bagaimana teknologi untuk mengolah ini biar katalah tidak seperti kita kecil ya nanti ya semantik seperti itu bagaimana diolahnya biar katalah dengan teknologi dan ada sebuah inovasi. Dan kalau kami yakin masyarakat desa sebenarnya tidak takut. Saya yakin masyarakat desa itu tidak takut. Saya kira tinggal kebijakan pemerintah. Nah, ya pemerintah ya mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten tadi. Yang tadi istilahnya politik pangan tadi ya. Kalau politik pangan dan itu ada kepentingan cukong, saya kira ya itu mudah-mudahan itu akan terpelihara terus lah. Kalau seperti itu kan sebenarnya tidak berpihak pada katalah kearifan lokal tadi. Nah, ini saya tidak tahu nanti bagaimana gerakannya biar katalah politik pangan itu tidak hanya katalah justru kalau politik pangan yang ideal itu bagaimana menyeimbangkan tadi antara katalah kesediaan pangan dari berbagai verifikasi tadi juga kaitannya dengan harganya. Ya sekarang petani padi itu kalau hanya karena punya sedikit itu saya yakin kami juga petani walaupun kami tidak garap langsung itu sudah bu istilahnya pas-pasan itu kan. Nah ini ya saya kira tadi Profesor bagaimana tadi mengubah cara pandang tadi baik dari pengambil kebijakan politik pangan tadi juga dari warga kita ini biar katalah tadi kaitannya dengan menikmati hasil verifikasi makanan tadi yang biar tidak tergantung. Kalau kami yakin bahwa masyarakat desa tidak takut. Buktinya kemarin ketika pandemi Jawa Tengah sebenarnya sudah melakukan itu. Kemarin kan Jawa Tengah melakukan kebijakan bahwa melalui BUMDes itu ada katalah pemberian bantuan lewat BUMDes, kemudian bekerja sama dengan Bank Jateng, kemudian bekerja sama dengan PT Pos, tapi penyedianya
pangannya itu dari BUMDes, dan BUMDes itu kerjasama dengan petani-petani itu, baik peternak, petani beras atau padi dan lain-lain. Ini saya kira ini contoh yang sudah konkret. Itu Oke. aja, Prof. Terima kasih, Pak D. Oke, terima kasih. Prof, mungkin salah satu bagian yang lain ketika bicara tentang tadi Profesor bicara politik pangan dan seterusnya, ada bagian lain juga tentang bagaimana pendataan. Ini kadang-kadang kan juga kemudian kita melihat ukurannya adalah ukuran belanja beras, konsumsi itu gula, beras dan seterusnya, dan mungkin bagian-bagian itu yang perlu mendapatkan respon lanjutan ini. Prof, silakan Prof. Masyarakat desa memang tidak perlu takut. Silakan Prof. Oke, saya sependapat yang ini tidak perlu takut, Mas. Betul. Tadi yang Pak Pandu disampaikan, kemudian saya juga mengetahui itu di 2020 itu kami riset sebelumnya, sehingga BUMDes ya tentu saya juga bisa bercerita tentang BUMDes tadi ya, mana yang sudah siap dan sebagainya, dan ini contoh gitu. Tapi dari semuanya ini tentu pertama, kenapa tadi saya bicara tentang politik pangan, ini mindset, cara berpikir dari level bawah sampai level atas. Dimulai dari mana menurut saya tidak bisa tidak ya bersama-sama. Tapi yang paling sulit kan dari level atas juga kan gitu. Karena ada banyak kepentingan. Karena kalau kita bicara undang-undang itu kan sebetulnya transaksi dari banyak kepentingan, dan faktanya kita dalam tanda petik kecolongan ya. Nah, itu Pak Harto membangun politik pangan sama dengan politik beras itu bertahun-tahun, dari tahun 60-an akhir hingga ini, dan itu berjangka panjang. Maka daripada level gerakan cara berpikir sekaligus jadi bagaimana fondasi regulasinya itu pasti menjadi level para politisi benar kan itu, politisi dan pengusaha itu level ini. Nah, yang level pada aras mikro, pada arah real tentu menjadi sangat penting. Mas Suryo, ada selalu pertanyaan saya, ini pertanyaan saya 20 tahun yang lalu. Katakanlah begini, penerapan nakal dan nakal itu belum terjawab sampai hari ini. Betulkah kita tahu, misalnya di Jawa Tengah, berapa sih beras yang ada di Jawa Tengah? Kita nggak tahu kok. Walaupun ada, beras kita cukup. Pertanyaan, dia ada di mana? Sekarang ini kan gitu. Dia ada di mana? Apakah di Delanggu, yang katanya adalah gudang beras, ataukah di Banyumas, ataukah di Demak, di Kudus, atau di Pasar Cipinang? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Poin yang mau saya katakan adalah justru tata kelola manajemen basis data pangan ini menjadi sangat penting. Nah, tetapi untuk membentuk ke sana memang perlu ada upaya-upaya konkret ya, upaya-upaya konkret, dan mau tidak mau jejaring tadi menjadi sangat penting. Itu juga sudah saya sampaikan kepada pemerintah provinsi. Jadi dalam konteks ini mengantisipasi pangan, pertama mesti kita benahi sistem informasi pangan yang betul-betul real kan gitu, betul-betul real. Nah, ini pekerjaan yang tidak mudah. Saya sampaikan kepada, kalau di provinsi Dinas Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan Nasional mungkin juga tidak bisa jawab kok. Ya dikasih datanya, tapi apakah data itu real? Maka oke, kita mulai dari sistem informasi pangan yang real, yang ada di masing-masing daerah. Nah, kalaupun itu menyangkut kebijakan pada level pemerintah, bisa enggak di level yang lebih rendah lagi, di level masyarakat misalnya. Berapa sih yang namanya lumbung desa itu, kalau memang itu masih ada, katanya ada sih di beberapa tempat, di Cilacap sana, di Ambarawa sana, ada katanya. Tapi kalau kita cek apakah betul itu ada. Jadi tata kelola manajemen data pangan itu menurut saya benar. Ini pertanyaan 20 tahun yang lalu loh Mas Suryo. Pertanyaan saya 20 tahun yang lalu sampai sekarang belum. Tapi kalau sistem informasi pangan itu dengan teknologi hari ini yang sudah masyarakat lebih familiar, menjadi lebih gampang sepertinya ya Prof. Harusnya begitu. Nah, maka kemudian saya mau tidak mau harus masuk kepada di dalam tata kelola pemerintahan khususnya pangan kan. Jadi bisa enggak sih misalnya kita juga mendorong, memaksakan dinas ketahanan di masing-masing kabupaten kota di seluruh Indonesia itu mempunyai isi informasi pangan yang real lah. Katakanlah beras sajalah, baru nanti yang lain kan gitu. Karena untuk membangun sistem pangan ini kita perlu isi informasi yang clear Mas, yang clear, dan itu tidak cukup 1 tahun 2 tahun itu. Bertahun-tahun orang selalu menggunakan tidak semudah membalik tangan. Kalau tangannya stroke ya susah kan. Kan susah kan gitu, tidak bisa.
analogi itu tentu ya kita jangan-jangan skala situasinya stroke betul kan, karena udah cukup lama gitu. Nah, ini menjadi sebuah gerakan. Jadi selain pemerintah juga masyarakat. Jadi maka ini media ini Mas Suryo, saya kok bisa bergabung ya, artinya saya boleh menjadi peserta Ya, untuk Prof. ini. Dengan Kadang-kadang senang hati, Prof. pagi itu, menurut saya ini strategis ya. Forum ini strategis, selain mendidik kita, juga ini tadi Mas Suryo sebut mengenai pendamping desa. Mas, faktanya Mas, pendamping desa itu ada, pendamping koperasi itu ada. Ada, Ya. saya tahu ada, di masing pertanian juga ada. Tetapi pada prakteknya mereka tidak berkolaborasi loh Mas. Karena mereka juga nyantolnya kepada kementerian. Ini menjadi kan bagian gitu. menarik ini, Jadi Prof. peran-peran organisasi di level kepala dinas kabupaten itu penting. Tapi faktanya nggak terkoordinasi loh Mas. Apalagi kolaborasi ya. Koordinasi aja enggak kok. Nah, ini saya pikir resources yang menurut saya belum optimal, yang itu sangat strategis kalau bisa dikolaborasikan dengan konsolidasi. Nah, di level kabupaten. Nah, menurut saya menjadi sangat penting. Kalaupun itu ada ya forum-forum seperti ini, teman-teman yang ada di sini bisa langsung berbagi kepada teman-teman di Jakarta. Masing-masing dari kita itu kan pasti punya jaringan kan gitu, yang bisa untuk dan kita bisa terjun lah itu mendampingi itu. Jadi cara berpikir kita, paradigma kita adalah teman-teman itu punya pengetahuan, punya kepintaran, punya kepandaian. Nah, kita menjadi melengkapi dalam konteks kolaborasi dengan teman-teman di desa tadi yang sudah terjun tadi. Dan itu memerlukan energi luar biasa kan gitu. Gitu Mas. Oke, Prof, luar biasa. Dan kami memang di TV Desa, semangat kami adalah melakukan informasi dan edukasi untuk desa dan perdesaan. Ini jadi bagian dari komitmen kami, dan alhamdulillah ekosistemnya sudah mulai terbangun nih, Prof. Teman-teman pendamping yang sadar untuk selalu mendapatkan informasi terbaru berkumpul di sini, dan kita juga sudah mulai mengajak teman-teman dari pendamping pertanian juga. Ini kemarin juga sudah mulai ada pembicaraan dan seterusnya. Jadi kalau tadi Profesor sampaikan tentang koordinasi saja belum, apalagi kolaborasi, maka insya Allah kita mulai dengan komunikasi. Artinya komunikasi antar teman-teman pendamping kita akan coba bangun dalam forum-forum yang dikembangkan oleh TV Desa, dan semoga ke depan ini nanti ada koordinasi dan kemudian ada kolaborasi. Prof, tanpa terasa ini sudah sampai di penghujung acara kita. Mohon berkenan closing statement, dan TV Desa sangat terbuka, Prof. Kalau memang teman-teman mungkin Prof Gianto sendiri atau mungkin teman-teman di kampus Undip tertarik untuk bagaimana yuk kita menguatkan desa, TV Desa sangat terbuka dan sangat berterima kasih untuk itu. Silakan, Prof. Nah, makasih Mas Yo. Pertama, saya senang ikut bergabung. Nanti bisa walaupun mungkin tidak bisa tiap hari itu, saya senang karena ini bagian dari komitmen saya pribadi juga itu. Saya akan ikut bergabung, berbagi, dan sekaligus belajar dari teman-teman yang lain. Yang kedua, tentang krisis topik kita hari ini, menurut saya memang tidak ada alasan yang cukup kuat untuk masyarakat desa khawatir, karena sesungguhnya mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup tangguh, tapi tentu dengan syarat, yakni bisa dikelola, bisa diantisipasi dari sekarang kan gitu. Dan yang kedua, sebenarnya kita mempunyai modal sosial, modal budaya untuk bisa mempunyai ketahanan ekonomi, bukan hanya ketahanan pangan ya, ketahanan ekonomi. Dan persoalannya memang kemudian bagaimana kita menemukan solusi, sharing informasi, kemudian tindakan. Maka media-media seperti ini menjadi salah satu solusi untuk membangun ketahanan ekonomi. Jadi kita mencari solusi karena kita tahu ada masalah, tapi kita memformulkan solusi, salah satunya lewat komunikasi seperti ini. Dan menurut saya ini sangat keren. Gitu Mas, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof untuk waktunya, dan luar biasa ini satu kebahagiaan untuk TV Desa juga, karena
Kesekian kalinya kita bisa menghadirkan ekonom, menghadirkan mereka-mereka yang paham ilmunya dan memang bersentuhan langsung dengan urusan-urusan kita di desa, urusan-urusan kita di kebijakan dan seterusnya. TV Desa akan terus berusaha mengajak para pihak, para pemikir-pemikir, para hebat untuk bisa bergabung di forum-forum TV Desa sehingga kemudian percepatan pemahaman, pengetahuan tentang desa oleh masyarakat di desa menjadi lebih cepat. Sampai di sini Bincang Perkasa kali ini. Bincang Perkasa berbincang perkara desa karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desaisme. Terima kasih.